Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi aplikasi pengelolaan data. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Maulvi Hanifatunisa, kedua, Marcella Nadia Irafani, tiga, Ilma Az-Zahroh, empat, Ainida Divanggi, lima, Rebecca Amelia Widya Septi. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. 1. Tabel baris dan kolom. Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel, disajikan dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam bentuk kolom dan baris. Bentuk tabelnya berupa susunan dari baris dan kolomnya yang berhubungan. 2. Tabel kontingensi. Tabel ini merupakan bagian dari tabel baris kolom, tetapi mempunyai ciri khusus di mana dalam menyajikan data terdiri atas dua faktor dan dua variabel. 3. Tabel distribusi frekuensi. Tabel ini berisi nilai-nilai data yang dibuat untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga mudah dipahami. Kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. 1. Diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Contoh soal, nilai ulangan matematika yang diikuti oleh 40 orang siswa adalah sebagai berikut. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram batang. Penyelesaiannya yaitu, untuk mempermudah data tersebut terlebih dahulu disajikan ke dalam bentuk tabel. Hasilnya seperti tabel berikut. Untuk menyajikannya ke dalam bentuk diagram batang, maka buatlah garis vertikal menyatakan banyak siswa dan garis horizontal menyatakan nilai. Lalu, buat persegi panjang setiap nilai yang tingginya disesuaikan dengan banyak siswa, frekuensi. Hasilnya seperti diagram batang berikut. Yang kedua, diagram garis. Diagram garis merupakan suatu grafik yang berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data lainnya. Biasanya digunakan untuk menunjukkan data yang berkesinambungan. Yang ketiga, diagram pastel atau diagram lingkaran. Merupakan suatu diagram yang difungsikan untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran, baik menggunakan data absolut maupun relatif. Perhitungan min, median, modus, dan simpangan baku. Yang pertama, rata-rata atau min. Min adalah rata-rata hitung suatu data. Min dihitung dengan cara dibagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Min atau rata-rata hitung disebut juga rataan atau rata-rata. Rumus min data tunggal adalah min sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus Xn per N. Sedangkan untuk data kelompok, rumusnya adalah X sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi. Contoh min data tunggal. Hitung min dari data berikut ini, 2, 3, 3, dan 4. Diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 4, N sama dengan 4. Dijawab rumus rata-rata sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Yang kedua, median. Median adalah nilai data tengah setelah diurutkan mulai dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Cara menghitung median adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu, kemudian melihat data manakah yang berada di tengah. Apabila banyak data berjumlah ganjil, tentu akan langsung menemukan nilai tengahnya. Namun, jika banyak data berjumlah genap, bisa dihitung melalui rumus. Rumus median data tunggal adalah ME sama dengan X N plus 1 per 2. Sedangkan rumus median jumlah data ganjil
X sama dengan N per 2 dibagi data ke N per 2. Rumus median jumlah data genap. MS sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2. Contoh, diketahui data tunggal 7, 5, 4, 5, 4, 7, 6, 8, 6, 6. Median sama dengan penyelesaian soal atau pembahasan. Banyak data pada soal tersebut adalah 10 atau genap. Kemudian urutkan data dari yang kecil ke besar, yaitu 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8. Letak median data tersebut sebagai berikut. Dengan menggunakan nilai rata-rata diperoleh nilai median sebagai berikut. Median sama dengan 6 plus 6 per 2 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Rumus median data kelompok. Median data kelompok dapat ditentukan jika kita telah mengetahui kelas mediannya. Carilah kelas data yang memuat data nilai tengah. Median data kelompok dapat ditentukan dengan MS sama dengan TB plus N per 2 min FK plus FI dikali K. Contoh, sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Itulah median berat badan mahasiswa. Pembahasan. Sebelum menggunakan rumus di atas, terlebih dahulu dibuat tabel untuk menghitung frekuensi kumulatif data. Tabelnya adalah sebagai berikut. Secara matematis, tepi bawah sama dengan 60,5, jumlah sama dengan 26, frekuensi kumulatif sama dengan 9, frekuensi sama dengan 5, dan panjang kelas sama dengan 5. Jadi, median berat badan mahasiswa adalah 64,5 kg. Selanjutnya, modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul. Rumus modus data kelompok sama dengan MO sama dengan tepi bawah plus D1 per D1 plus D2 dikali K. Contoh modus tunggal. Diketahui sekumpulan data berikut. 5, 4, 7, 9, 2, 1, 5, 3, 5, 7, 10. Jawab. Nilai modus untuk kumpulan data di atas adalah 5, karena angka 5 paling sering muncul dibanding dengan lainnya. Selanjutnya, simpangan baku. Simpangan baku merupakan bilangan tak negatif dan memiliki satuan yang sama dengan datanya. Fungsi simpangan baku ialah untuk menentukan sebuah sebaran data di dalam suatu sampel serta rata-rata kelompok. Simpangan baku untuk data tunggal rumusnya sebagai berikut. Contoh simpangan tunggal. Menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah data tersebut. Penyelesaian rata-rata sama dengan sigma xi per n sama dengan 65 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 75 per 8. Rata-rata sama dengan 600 dibagi 8 sama dengan 75. Yang kedua, simpangan baku data kelompok. Rumusnya sebagai berikut. Contoh, tentukan simpangan baku dari tabel berikut. Pembahasan untuk menjawab soal di atas ada beberapa langkah yang bisa kamu praktikkan. Yang pertama, tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikalikan frekuensi.
Yang kedua, hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. Rata-rata sama dengan sigma FIXI per sigma FI sama dengan 195 ditambah 140 ditambah 525 ditambah 240 ditambah 340 ditambah 90 per 20 sama dengan 1530 dibagi 20 sama dengan 76,5. Yang ketiga, hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Yang keempat, jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data disebut varians. Sama dengan 1065 per 20 sama dengan 53,25. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.